adik-adik, hai teman-teman, dan juga muridku sekalian. Bertemu lagi di YouTube channel Bu Septi, Belajar Asyik bersama Bu Septi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi, materi matematika wajib kelas 10. Sebelum kita ke materinya nih, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share, dan juga aktifin notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan materi dari Ibu. Cus, kita langsung ke materi. Apa itu komposisi fungsi? Yuk, coba apa kira-kira? Komposisi fungsi itu adalah penggabungan dua fungsi atau lebih sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, untuk definisi komposisi fungsinya sendiri, kita coba lihat nih. Jika diketahui himpunan A-nya itu terdiri dari A1, A2, A3. Terus himpunan B itu terdiri dari B1, B2, B3, dan B4. Dan himpunan C itu terdiri dari C1, C2, dan C3. Maka fungsi F yang memetakan dari himpunan A ke B dan fungsi G yang memetakan dari himpunan B ke C itu didefinisikan seperti diagram berikut. Jadi ada beberapa diagram ya. Ini diagram pertamanya. Kan terlihat nih, himpunan A itu terdiri dari A1, A2, A3, B-nya itu B1, B2, B3, dan B4. Ini fungsi F-nya ya, karena tadi fungsi F pemetaan dari A ke B. Nah, yang A1 itu dipetakan ke B2, A2 dipetakan ke B1, A3 dipetakan B4. Sehingga kita punya fungsinya adalah FA1 itu sama dengan B2 karena hasil pemetaannya itu B2. Sedangkan FA2 hasil pemetaannya adalah B1. Jadi kita tulis FA2 sama dengan B1. Dan FA3 itu hasil pemetaannya sama dengan B3. Untuk diagram Venn yang kedua itu fungsi G ya. Fungsi G itu yang memetakan dari himpunan B ke himpunan C. Nah, himpunan B-nya itu bisa dilihat kalau B1 itu dipetakan ke C1, B2 dipetakan ke C2, B3 dan B4 dipetakan ke C3. Sehingga dapat fungsinya GB1 itu sama dengan C1, GB2 sama dengan C2, dan GB3 sama dengan C3, GB4 sama dengan C3. Dari dua diagram Venn di atas dapat diperoleh fungsi yang memetakan langsung dari A ke C. Bisa langsung nih dari A ke C, karena ada hubungannya. Sebagai berikut. Nah, kita gabung nih. Ini himpunan A, B, C. Tadi A1 bener kan dipetakan ke B2 dari sini nih. Lalu dari B2 yang di sini dipetakan lagi ke C2. Sehingga kita dapat menulis si fungsinya sebagai berikut. FA1 tadi kan sama dengan B2. Lalu si GB2 itu sama dengan C2. Sehingga ini dinamakan dengan G bundaran atau komposisi F dari A1. Hasilnya itu C2 gitu. Lalu yang FA2 itu sama dengan B1, GB1 sama dengan C1, sehingga kita dapat G bundaran F atau G komposisi F dari A2 itu sama dengan C1 gitu. Dan terakhir FA3 dipetakan ke B3 sehingga dapat FA3 sama dengan B3. GB3 sama dengan C3. Lalu kesimpulannya adalah G bundaran FA3 itu sama dengan C3. Nah, si B4 ke C3 itu nggak ada temennya. Kenapa? Karena di sini nggak ada A-nya. Ini nggak ada peta ke sini dan ini oke ada peta ke sini. Cuman karena di sini tidak ada petanya, berarti tidak ada hubungannya apa-apa. Jadi kita dapat 3 kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jika fungsi yang langsung memetakan A ke C itu dianggap fungsi tunggal. Oke, maka diagramnya adalah sebagai berikut. Jadi bisa dijadiin satu diagram doang. Tadi kan kesimpulannya kita dapat G bundaran F dari A1 hasil akhirnya tadi kan C2. Terus G bundaran FA2 itu hasil akhirnya C1. Dan G bundaran FA3 itu sama dengan C3. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi komposisi dan dilambangkan dengan G bundaran F. Dibaca fungsi G bundaran atau komposisi F. G bundaran F adalah fungsi komposisi dengan fungsi F disubstitusikan ke fungsi G. Jadi fungsi yang di belakang itu disubstitusikan ke fungsi yang di depannya gitu. Lanjut ke diketahui F dan G adalah dua fungsi sembarang katanya. Maka komposisi fungsi F dan G ditulis G bundaran Fx. Ini tadi kita kan udah dapat nih. Kalau dari himpunan A ke B itu adalah F, fungsi F, dan B ke C itu adalah fungsi G. Sehingga dari sini kita dapat kesimpulan bahwa hubungan dari A ke C langsung itu adalah G bundaran F. Sehingga didefinisikan sebagai G bundaran Fx sama dengan cara pengerjaannya berarti si Fx-nya disubstitusikan ke fungsi G. Dengan F disebut fungsi luar, si F ini fungsi luar, dan G itu disebut fungsi dalam. Untuk catatan, lambang ini mirip O tapi bukan O, itu operasi komposisi, dibaca
komposisi atau bundaran. G bundaran fx itu artinya fungsi f disubstitusikan ke fungsi G. Jadi si f-nya disubstitusikan ke fungsi G ya. Jadi fungsi yang di belakang selalu disubstitusi ke fungsi depan. Lanjut untuk masih definisi. Oke, untuk yang ini juga sama konsepnya sama sebelumnya. Hanya di sini kan dari A ke B-nya itu disebut fungsi G dan B ke C itu fungsi F, sehingga nanti hubungannya adalah F bundaran G. Sama aja konsepnya. Syarat komposisi fungsi. Syarat yang harus dipenuhi agar fungsi F dan G dapat dikomposisikan menjadi fungsi komposisi G bundaran F adalah irisan antara daerah hasil fungsi F dan daerah asal. Kalau tadi daerah hasil berarti range-nya, dan daerah asal berarti D domain DG itu bukan himpunan kosong, atau kalau disimbolkan RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong gitu. Daerah asal komposisi fungsinya untuk poin pertama, jika si G bundaran F-nya itu terdefinisi, untuk mencari daerah asalnya atau DG bundaran F-nya, tinggal cari X yang anggota himpunan dari DF. DF itu adalah daerah asal fungsi F. Lalu si fx-nya itu anggota dari daerah asal fungsi G. Atau bisa juga, ini bisa disingkat pengerjaannya menjadi kalian cari domain dari G bundaran F, nanti diiriskan dengan daerah asal atau domain dari fungsi F. Lalu untuk mencari daerah hasilnya atau range G bundaran F-nya, ada nilai Z sama dengan G dari RF. RF itu daerah hasil fungsi F diiriskan dengan domain atau daerah asal fungsi G. Ini yang merupakan anggota himpunan dari range atau daerah hasil fungsi G. Nah, begitupun sebaliknya untuk yang F bundaran G. Nanti kita coba ya. Bagaimana kalau terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi F, G, dan H? Untuk komposisi 3 fungsi akan berlaku F bundaran G bundaran H, X. Sama dengan F buka kurung, G buka kurung, H buka kurung, X tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, maksudnya HX ini nanti disubstitusikan dulu ke G. Nanti hasilnya dari sini disubstitusikan lagi ke F, gitu ya. Nah, untuk sifat-sifat dari komposisi itu, pertama tidak komutatif, artinya F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Kan biasanya kalian ngira itu 1 kali 3 itu sama dengan 3 kali 1. Itu berlaku kalau untuk perkalian biasa. Ataupun penjumlahan 1 tambah 3 sama dengan 3 tambah 1. Itu benar. Tapi untuk pengurangan misalnya 1 kurang 3 itu tidak sama dengan 3 kurang 1. Gitu ya. Tidak semua operasi itu memiliki sifat komutatif. Jadi ada beberapa operasi yang tidak memiliki sifat komutatif gitu. Nah, untuk asosiatif sendiri, nanti cari dulu F bundaran G. Nanti dapat fungsinya. Lalu si H ini disubstitusi ke hasil yang tadi. Boleh. Atau bisa juga F bundaran, nah si G bundaran H ini cari dulu. Artinya H masukin ke G dulu. Atau disubstitusi ke G dulu. Nanti dapat fungsi baru. Sehingga fungsi baru ini disubstitusi lagi ke fungsi F-nya. Gitu. Terdapat unsur identitas yaitu fungsi IX. Sama dengan X. Nah, sehingga F bundaran I sama dengan I bundaran F itu sama dengan F gitu. Jadi kalau kayak perkalian itu juga ada unsur identitasnya. Misalnya 3 kali 1 itu sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3 gitu. Sama aja kayak gitu. Untuk penjumlahan punya juga unsur identitasnya. 3 tambah 0 sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi identitasnya 0. Kalau untuk penjumlahan, untuk perkalian identitasnya 1. Untuk ini yang apa sih komposisi berarti identitasnya adalah fungsi IX sama dengan X gitu. Lanjut ke contoh soal. Fungsi F dan G dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, si himpunan F-nya itu terdiri dari 1,2, 2,3, 3,5, 4,6, dan 5,7. Sedangkan himpunan G-nya itu sama dengan 6,1, 7,2, dan 8,3. Nyatakan komposisi fungsi-fungsi berikut dalam pasangan berurutan. A-nya itu G bundaran Fx, B-nya F bundaran Gx. Nah, coba kita kerjakan untuk yang A dulu. Kan yang tanya adalah G bundaran Fx. Nah, yang kita tahu tadi, untuk diagram Venn-nya, tuh 2, 3. Ini F misalnya, ini G, ya kan? Berarti dari sini ke sini adalah G bundaran F. Artinya di sini adalah si fungsi F dipetakan ke G, gitu ya. Untuk yang poin A, kita punya
di F-nya itu 1,2. Di G ada nggak 2, berapa? 2, sesuatu aja. Oh, tidak ada. 1,2 di sini tidak punya apa-apa. Jadi ini tidak berlaku. Gitu ya. 2,3 ada nggak di sini 3, berapa? Nggak ada. Makanya tidak berlaku juga. Tidak ada ya hasilnya. Lalu 3,5 di sini. Di sini ada nggak 5, berapa? Nggak ada. Di sini 4,6. Nah, ini 4,6. Oh, di sini ada 6,1. Jadi ada hubungannya antara ini dan ininya nih. Nah, artinya kita punya G bundaran Fx-nya itu pertama untuk anggota himpunannya adalah 4,1. Lalu untuk yang kedua 5,7 nih. 5,7 di sini ada nggak 7, berapa? Ada 7,2. Sehingga kita punya anggota himpunan yang kedua adalah 5,2. Habis ya untuk anggota himpunan F berarti cuman sekian. Itu untuk yang A. Lalu untuk yang B, kita lihat untuk yang B. Berarti yang ditanya adalah F bundaran GX. Nah, F bundaran GX-nya anggotanya apa aja? Kita buat lagi diagram Venn-nya biar lebih paham. Ini G, sini F. Artinya ini kan pemetaan dari G ke F. Tadi ini F ke G. Lalu dari sini ke sini hasilnya adalah F bundaran G. Gitu. Kita lihat dari G ke F. Sekarang kita balik dari G ke F. Ini poin A, ini poin B. Nah, 6,1. Untuk yang 6,1 di sini ada nggak 1, berapa? Ada yang ini. Sehingga kita punya anggota himpunan yang pertama adalah 6,2. Untuk anggota himpunan yang kedua, misalnya yang ini. Nah, 7,2. Di sini ada nggak 2, berapa? Ada yang ini. 2,3. Berarti di sini anggota himpunan keduanya adalah 7,3. Kita ambil angka awal dan angka akhirnya aja. Lalu yang terakhir 8,3. Ini 8,3. Di sini ada nggak 3, berapa? Ada 3,5 yang ini. Berarti anggota himpunan ketiganya adalah 8,5. Nah, inilah hasilnya. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi f-nya itu memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx-nya itu x kuadrat tambah 2. Lalu untuk fungsi g-nya itu memetakan dari himpunan bilangan real ke bilangan real lagi dengan gx-nya sama dengan akar x min 2 dan hx-nya sama dengan 3. A itu apakah komposisi fungsi f bundaran gx dan g bundaran fx terdefinisi? Berarti kita cari syarat supaya si f bundaran gx-nya itu terdefinisi dan g bundaran fx-nya itu terdefinisi. Lalu tentukan komposisi fungsi f bundaran gx, f bundaran g6, g bundaran f1 min x, dan g bundaran f bundaran hx. Yuk kita cari bersama-sama untuk yang poin A dulu. Nah, f bundaran gx itu terdefinisi, artinya kita cari dulu untuk domain dan range fungsi f dan fungsi g-nya. Domain, fungsi, dan range fungsi f dan g. Untuk fx-nya kita punya df-nya ya. Kita punya df-nya otomatis kan karena fx-nya itu x kuadrat tambah 2, ini adalah fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat daerah asalnya itu adalah elemen bilangan real. Selalu bilangan real. Jadi x-nya itu apapun yang disubstitusi ke sini nilai x-nya itu memenuhi, tidak ada syarat apapun. Lalu untuk range fungsinya, range fungsi dari f itu kita lihat dari himpunan y-nya. Ketika x-nya dimasukin 0 atau disubstitusikan 0, artinya 0 kuadrat tambah 2, berarti 2. Lalu ketika ambil lagi deh min 1 dikuadratin tambah 2, berarti hasilnya 3. 1 kuadrat tambah 2, berarti 3. Terus min 2 dikuadratkan, itu berarti 4 tambah 2, 6. Terus 2 dikuadratkan juga 6. Oke, berarti nilai y-nya itu dari berapa sampai berapa sih? Otomatis dari angka terkecilnya. Tadi kita punya angka terkecilnya ketika x-nya itu 0. Berarti ketika x-nya 0, ya kan? Ketika x-nya 0, y-nya berapa tadi? 2. Berarti y-nya, nilai y-nya itu pasti lebih besar sama dengan 2. Gitu. Karena x-nya mau berapapun, positif berapapun, mau negatif berapapun itu, hasilnya pasti lebih besar dari 2. Gitu. Lanjut untuk yang gx. Untuk dg-nya atau daerah asal fungsi g-nya itu kita lihat si fungsi g-nya ini adalah akar x min 2. Karena fungsi gx-nya itu adalah akar, kita punya sifat. Apa sifatnya?
semua angka yang ada di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0 supaya terdefinisi ya. Karena ketika di dalam akar itu negatif, berarti itu akar imajiner. Nah, di sini X-nya lebih besar sama dengan 2. Kita perolehlah nih, X lebih besar sama dengan 2. Sehingga di sini X di mana X-nya lebih besar sama dengan 2 untuk domain dari fungsi G-nya. Sedangkan range untuk fungsi G-nya itu kita lihat lagi nih. Ketika X-nya 0, berarti kan 0 dikurang 2. Oh, itu negatif. Berarti Y-nya itu hasilnya nanti akar negatif. Nggak mungkin. Lalu, ketika X-nya itu 1, juga sama. Ketika X-nya 2, berarti kan 2 kurang 2. Akar dari 2 kurang 2, 0. Nah, itu udah memenuhi, nggak apa-apa. Karena kan lebih besar sama dengan 0 syaratnya. Lalu, untuk X-nya sama dengan 3, berarti kan 3 kurang 2, 1. Artinya, dari X yang berapa sih supaya si GX-nya itu terdefinisi? Berarti dari X-nya yang 2, sehingga hasil Y-nya itu 0. Artinya nilai Y-nya itu yang memenuhi, yaitu Y-nya lebih besar sama dengan 0. Gitu. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa agar si F bundaran G-nya itu terdefinisi, artinya kita punya kesimpulan bahwa jika RG diiriskan dengan DF, ini tidak sama dengan himpunan kosong, maka si F bundaran GX itu akan terdefinisi gitu. Artinya kan kita punya RF. RF-nya itu tadi Y di mana Y lebih besar sama dengan 0. Ini RG ya maksudnya. RG di mana Y-nya itu lebih besar sama dengan 0. Lalu diiriskan dengan DF. DF-nya itu X di mana X-nya elemen bilangan real. Kita punya irisannya Z di mana Z-nya itu elemen bilangan real. Nah, ini bukan himpunan kosong. Artinya ini terdefinisi gitu. Ini tidak himpunan kosong. Lalu untuk kedua, jika si RF irisan dengan DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka si G bundaran Fx itu terdefinisi. Oke, kita tulis RF-nya. Berarti RF-nya itu tadi Y di mana Y-nya lebih besar sama dengan 2. Lalu untuk si DG, DG-nya itu kita punya X di mana X lebih besar sama dengan 2 juga. Sehingga hasilnya adalah Z di mana Z-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, ini juga bukan himpunan kosong. Artinya si G bundaran Fx itu terdefinisi gitu. Kita sudah punya jawaban untuk yang A. Lalu untuk yang B bagaimana? Yuk kita coba. Untuk poin B-nya, coba kita cari yang F bundaran Gx-nya. Nah, F bundaran Gx itu berarti F Gx. Berarti fungsi G substitusi ke fungsi F. Artinya, akar dari X min 2 dikuadratkan ditambah 2. Jadi si ini itu disubstitusi ke X-nya yang ini. Artinya, X min 2 ditambah 2. Itu hasilnya X. Lanjut untuk poin kedua dari si B. Berarti F bundaran G6. F bundaran G6 itu adalah, karena tadi kita udah punya F bundaran Gx-nya itu X, berarti ya udah F bundaran G6, tinggal ganti si X ini dengan 6. Jawabannya adalah 6 gitu. Lanjut ke poin ketiga dari si B. Buat mencari G bundaran F1 min X, berarti kita cari dulu si F1 min X-nya gitu. Tadi kita punya Fx itu sama dengan X kuadrat tambah 2. Berarti untuk mencari F1 min X itu sama dengan 1 min X dikuadratkan ditambah 2. 1 min 2 kali 1 kali min X min 2X ditambah, karena di sini min X dikuadratkan berarti ditambah X kuadrat ditambah 2. Hasilnya adalah X kuadrat min 2X tambah 3. Ini untuk si F1 min X. Yang ditanya itu adalah G bundaran F1 min X. Berarti G bundaran F1 min X itu sama dengan G buka kurung F1 min X. Nah, berarti G buka kurung X kuadrat min 2X tambah 3. Si X kuadrat min 2X tambah 3-nya substitusi ke dalam sini. Gitu. Berarti akar dari X kuadrat min 2X tambah 3 dikurang 2. Artinya X kuadrat min 2X tambah 1. Ini kan kalau difaktorin menjadi X min 1 pangkat 2.
Artinya G bundaran F1 min X itu adalah X min 1. Gitu. Lanjut ke G bundaran F, H, X. Nah, kita lihat untuk poin keempat dari G bundaran F bundaran H, X. Nah, kalau Ibu, si HX-nya mau disubstitusi dulu ke F. Berarti si ini disubstitusi dulu ke si F. Hasilnya nanti tinggal ganti X-nya dengan 3. Berarti 3 kuadrat tambah 2 itu 9 tambah 2. Berarti 11. Berarti si Fx-nya juga 11. Berarti kan kita punya G bundaran F, H-nya adalah 3. Berarti sama dengan G bundaran, berapa tuh? F3 itu tadi 11. Berarti G11-nya berapa? Akar dari 11 kurang 2. Itu akar dari 9. Sama dengan 3. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut soal nomor 3. Diketahui fungsi f itu memetakan dari bilangan real ke bilangan real yang ditentukan oleh rumus berikut. Jadi si fungsinya itu ada 3. Nah, dengan fungsi pertama itu x, nilai si x itu lebih kecil sama dengan 0. Sedangkan nilai min x tambah 2 itu berada di 0 dan 1. Lalu untuk yang fungsi ketiga itu, nilai x-nya berada di lebih besar sama dengan 1. Dan fungsi ketiga itu nilai x-nya lebih besar sama dengan 1. Yang ditanya adalah nilai dari f bundaran F2 itu berapa. Nah, kita fokusin dari F2-nya dulu. F2 itu, karena si x-nya itu sama dengan 2, berarti kan lebih besar sama dengan 1. Berarti kita pakai fungsinya yang x kuadrat min 7x sama dengan 4 min 14. Hasilnya min 10. Berarti kita cari lagi f bundaran f min 10 itu berapa? Nah, f min 10 karena x-nya min 10, f min 10, x-nya kan lebih kecil dari 0. Kita pakai fungsinya yang x. Berarti min 10 gitu. Berarti f min 10 lagi. Nah, min 10 ini lebih kecil lagi daripada 0. Ya udah kita pakai lagi lah si x-nya. Berarti hasilnya adalah min 10 gitu. Jadi gitu aja. Dari min 10 berarti balik lagi f min 10 berapa. Nanti f min 10, oh ternyata min 10 lagi balik lagi ke sini gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan 4x min 5 dan gx-nya sama dengan x plus a. Jika g bundaran f x-nya itu sama dengan f bundaran gx, maka nilai a-nya adalah berapa? Nah, di situ kan diketahui g bundaran fx itu sama dengan f bundaran gx. Nah, ini kan artinya g buka kurung fx. Jadi, si fx-nya yang disubstitusikan ke g, sedangkan yang ini si gx-nya yang disubstitusikan ke f. Nah, yang pertama ini disubstitusi ke sini. Berarti G buka kurung 4x min 5. Sedangkan yang sebelah kanan F buka kurung X plus A. Gitu. Lalu si G 4x min 5 ini kita substitusikanlah ke sini. 4x min 5 ditambah A. Itu sama dengan Fx tambah A. Berarti yang ke sini. 4 buka kurung X tambah A min 5. Berarti di sini kita punya 4x min 5 ditambah A. Di sini 4x plus 4A min 5. Min 5 sama min 5-nya habis. 4x sama dengan 4x-nya juga habis. Berarti di sini kita punya 3A dan di sini kita punya 0. Artinya A sama dengan 0. Nilai A-nya itu adalah 0. Gitu. Paham? Mudah-mudahan pada paham ya. Lanjut ke soal nomor 5. Tentukan fx jika diketahui gx-nya itu sama dengan 2x tambah 3 dan g bundaran fx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Ya udah, kita jalan dari yang ini gitu ya. G bundaran fx itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Berarti kan di sini g fx itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Sedangkan fungsi gx-nya adalah 2x tambah 3. Ya udah, ini ganti ke sini. 2 buka kurung fx ditambah 3 sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Berarti 2fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x tambah 5 kurang 3. Itu 2. Dibagi semua dengan 2.
Sehingga nilai fx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Inilah hasilnya. Gitu. Mudah kan? Yuk, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, nomor 6. Jika f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 5, dan gx-nya itu sama dengan 2x tambah 4, maka fx-nya adalah berapa? Berarti kita jalan lagi nih dari yang f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah 5. Berarti f gx sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 5. Gx-nya kita substitusi ke f, gitu. Nah, karena di situ f-nya nggak diketahui, artinya kita substitusi aja si gx-nya. F buka kurung 2x ditambah 4 sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah 5. Nah, gimana nih supaya ini jadi x doang? Kita misalkan, misal 2x tambah 4 itu kita misalkan A, sehingga kita cari nilai x-nya. Kenapa? Karena di sini semuanya harus dalam bentuk A, karena yang ini tadi kan udah kita ganti A ya. Jadi 2x sama dengan A min 4 dan x-nya sama dengan A min 4 dibagi 2. Inilah nanti yang kita pakai buat disubstitusi ke yang ini, dan ini kita ganti ke sini. Artinya si ini kita ganti jadi FA sama dengan 2 buka kurung A min 4 per 2 dikuadratkan kurang 4 buka kurung A min 4 bagi 2 ditambah 5. Lalu di sini 2 buka kurung A kuadrat min 8A tambah 16 dibagi 4 dikurang coret. Sini bagi, sama-sama bagi 2. Berarti 2A min 8 tambah 5. Sehingga di sini A kuadrat min 8A tambah 16 bagi 2 dikurang 2A tambah 8 tambah 5 tambah 13 berarti. Nah, samakan dulu penyebutnya. Berarti A kuadrat min 8A tambah 16. Ini tinggal kali sini aja. Min 4A ditambah kali lagi ke sini 26 dibagi semua dengan 2. Gitu caranya main penyebutnya ya. Berarti A kuadrat min 12A tambah 42 dibagi 2. Nah, inilah si fx-nya. Karena di sini masih dalam bentuk fa, ya udah kita ganti kalau fx berarti sama dengan x kuadrat min 12x ditambah 42 bagi 2 gitu. Ini hasilnya. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, nih, dari tabel di samping tentukan A-nya itu F bundaran G bundaran H min 1, B-nya G bundaran H bundaran F 0, C-nya H bundaran F bundaran G 4. Nah, gimana tuh kira-kira? Sama seperti soal yang sebelumnya. Kita main substitusikan aja. Coba yang A ya. F bundaran G bundaran H min 1. Nah, coba lihat. Min 1 nih. H. Kita masukin H min 1 dulu. H min 1 berapa? Kita fokus di sini. Angka X-nya min 1. Berarti H min 1 berapa? Min 2. Gitu. Terus hasilnya berarti kan tinggal F bundaran G. Ini kita ganti deh. H min 1. Kita ganti dulu. Berarti kan F bundaran G. H min 1-nya itu tadi ternyata min 2. Sekarang kita cari G min 2 berapa? Min 2. Kita fokus di sini. G min 2 itu berarti 3. Ya udah, berarti F bundaran 3. Berarti F3-nya berapa? F3, kita lihat X-nya yang 3. Berarti F3-nya 1. Berarti nilainya 1. Gitu. Gampang kan? Nah, coba lihat yang B-nya gimana. G bundaran H bundaran F 0. Nah, berarti gimana nih? G bundaran H bundaran F 0. Berarti kita masukin dulu F 0-nya berapa. Nah, kita fokusin di X-nya yang 0. Berarti F 0-nya min 2. Berarti G bundaran H min 2. Nah, sekarang H min 2 berapa? Min 2 lagi fokusin. H min 2 itu ternyata 2 nilainya. G 2 berarti sekarang. G2-nya berapa? Kita lihat lagi yang X-nya 2. G2-nya itu min 1. Ya udah, jawabannya min 1 gitu. Lanjut yang C. Nah, gimana nih H bundaran F bundaran G4? Kita cari dulu G4-nya berapa. Berarti H bundaran F G4. Nah, G4 itu adalah min 2. Berarti H bundaran
F min 2. Nah, sekarang kita cari F min 2. Fokusin si X-nya yang min 2. Berarti F-nya 0 gitu. H bundaran 0. Atau bisa ditulis H0. Nah, lihat lagi yang X-nya 0. Nih, H0 berarti 3. Nilainya 3 gitu. Mudah-mudahan pada ngerti ya. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu. Nah, di situ quotes-nya masih sama, terus semangat belajarnya. Semoga video Ibu bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and aktifin juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi dari Ibu. Semoga bermanfaat ya videonya, dan tunggu video-video selanjutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.